Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimah, kembali lagi di video saya. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menjelaskan kajian Islam tentang tantangan saat berhijrah dan solusinya. Kajian ini bersumber dari buku Bismillah Hijrah karya Izaki Nailia. Di buku ini pada halaman 45 atau di bab ketiga. Nah, Sobat Muslimah, seseorang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Justru sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah akan senantiasa diberikan ujian untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keimanan mereka kepada Tuhannya. Sudah pasti orang yang sedang berhijrah pun juga akan diuji untuk mengukur seberapa kuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah berhijrah bukan berarti akan bebas dari ujian. Justru yang terjadi sebaliknya, dengan berhijrah kita barangkali akan banyak mendapatkan ujian dan tantangan. Ketika Sobat Muslimah memiliki keinginan untuk melakukan proses hijrah, sudah pasti berbagai tantangan dan rintangan dan cobaan akan datang menimpa. Tetapi satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa setiap ada keinginan untuk melakukan kebaikan atau keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, maka cobaan dan hambatan akan selalu datang mengiringi. Dan ada beberapa tantangan yang selalu dihadapi oleh setiap orang yang memiliki keinginan untuk berhijrah. Yang pertama adalah tantangan yang berasal dari diri kita, yaitu adalah munculnya sifat malas. Orang yang sukses dalam kehidupannya pasti sebelum itu mereka juga mengalami sifat malas, dan mereka mampu melawan kemalasan itu dengan baik sehingga mengantarkannya kepada keberhasilan. Termasuk dalam berhijrah, ketika Sobat Muslimah ingin berhijrah sudah pasti akan didera oleh rasa malas, terutama ketika harus menjalankan ketentuan apa saja yang mesti harus dilakukan oleh setiap orang yang hendak berhijrah. Sifat malas ini muncul karena senang menunda kesempatan yang ada dan tidak percaya diri bahwa kita bisa mengerjakan sesuatu. Seperti orang yang suka menunda-nunda kesempatan itu, kayak orang yang kalau sholat meremehkan waktu, seperti kayak lah nanti bisa banyak waktu, tetapi kalau bisa sekarang kenapa nanti gitu. Terus tidak percaya diri bahwa kita bisa mengerjakan sesuatu perbuatan hingga menyerah sebelum berusaha, jadi tidak pede terlebih dahulu, terus jadinya menyerah, putus asa. Rasa seperti itu harus dihilangkan. Islam melarang pemeluknya memiliki rasa atau sifat pemalas. Dengan demikian melawan rasa malas untuk melakukan kebaikan serta menjadikan diri kita semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari hijrah. Dengan kata lain, keinginan berhijrah harus dilandasi oleh semangat yang kuat, karena tantangan terbesar bagi siapa saja yang ingin berhijrah adalah munculnya rasa malas. Jadi, solusi dari tantangan ini adalah melawan rasa malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan selanjutnya adalah tantangan yang berasal dari orang lain. Maksud dari orang lain adalah seperti orang tua kita sendiri, saudara, anggota keluarga yang lain, tetangga, para sahabat, dan untuk zaman media sosial seperti sekarang ini juga ada netizen. Banyak cerita orang-orang yang berniat melakukan hijrah ke arah yang lebih baik, justru yang menjadi tantangan mereka adalah keluarga terdekat mereka sendiri, atau bahkan orang-orang yang sangat mereka cintai seperti orang tua sendiri. Tetapi peristiwa seperti itu pada dasarnya bukan merupakan peristiwa yang baru. Ada beberapa hal yang harus dilakukan Sobat Muslimah untuk berhijrah yang sedang mendapatkan tantangan dari orang terdekat, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, ketika orang menentang keinginan hijrah kita adalah orang tua kita sendiri, maka langkah terbaik adalah dengan tetap menghormati mereka sebagai orang yang telah berjasa besar bagi kita. Mereka tidak perlu kita musuhi dan tidak perlu kita benci, sebab Allah juga memerintahkan kita menghormati kedua orang tua kita.
Namun, jika seandainya orang tua kita justru menjadi pihak yang menentang keinginan kita untuk berhijrah, alangkah baik dan bijaknya kalau kita menirukan apa yang ditujukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Meskipun ayahnya yang merupakan orang yang sesat dan bahkan menentang hingga mengusir Nabi Ibrahim yang mengajak kaumnya kepada agama tauhid, tetapi Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sikap baiknya kepada ayahnya, setidaknya dengan tetap mendoakan ayahnya. Kedua, juga bisa datang dari tetangga kita. Kenyataannya tidak semua tetangga kita mendukung kebaikan yang kita lakukan, bahkan juga terkadang mengganggu kita dengan ucapan dan sikap mereka yang buruk. Misalnya, ketika sobat muslimah mulai menutupi aurat, tetapi sebelumnya terbiasa membuka aurat, sudah pasti ada di antara tetangga yang membicarakan dengan berbagai macam pembicaraan. Mereka mungkin mencibir, menggosip, atau bahkan menuding dengan sangkaan yang beragam. Tetapi, apapun yang dibicarakan oleh tetangga tentang perubahan kita atau kebaikan kita setelah kita memutuskan untuk berhijrah, kejadian seperti itu tidak seharusnya menjadikan semangat kita turun. Sebaliknya, sahabat muslimah harus menjadikan pandangan negatif yang dilakukan oleh tetangga itu sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa kita benar-benar ingin berubah menjadi yang lebih baik. Sobat muslimah, meskipun berhijrah ini mendapatkan tantangan dari tetangga, seharusnya tidak menjadikan kita memusuhi dan menyakiti mereka. Kita tetap harus menghormati dan berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk nyata dari sikap kita yang benar-benar ingin berhijrah. Dan yang ketiga, berasal dari teman. Tidak semua orang dapat dijadikan sebagai teman dekat. Dan seandainya kita memiliki teman yang bersifat buruk dan dikhawatirkan dapat menjadi hambatan bagi upaya kita dalam berhijrah, maka patut bagi kita membatasi hubungan dengan mereka. Tetapi juga akan baik seandainya kita dapat memberikan pengaruh positif dan mengubah keburukan yang ada pada mereka, sehingga mereka juga menjadi lebih baik berhijrah dari keburukan dari sifat mereka ke arah yang lebih baik. Itulah tantangan yang berasal dari orang lain. Dan tantangan yang ketiga berasal dari bacaan kita. Tantangan ini yang akan dihadapi oleh orang-orang yang memutuskan untuk berhijrah. Berasal dari apa yang mereka baca, lalu apa yang harus oleh orang yang ingin berhijrah baca. Yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan keharusan bagi sobat muslimah yang berhijrah untuk selalu menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam hidup. Yang kedua adalah buku yang membahas tentang akhlak. Orang-orang yang berhijrah sudah seharusnya memiliki sifat atau akhlak yang lebih mulia dari sebelum-sebelumnya. Dan yang ketiga adalah buku tentang hijrah. Sudah seharusnya sobat muslimah yang berhijrah banyak membaca buku-buku tentang berhijrah. Apalagi saat ini sudah zaman modern. Banyak buku-buku hijrah yang ditulis oleh para dai sekaligus penulis muda. Dan yang keempat adalah buku-buku yang berisi kisah dan pengalaman orang yang sudah berhijrah. Kehadiran buku-buku kisah seperti ini juga berpengaruh besar terutama dalam meningkatkan motivasi kita dalam berhijrah. Tantangan yang keempat sekaligus tantangan yang terakhir yang berasal dari sikap kita sendiri setelah berhijrah. Salah satunya adalah godaan untuk menunjukkan pada orang lain bahwa kita memiliki pengalaman yang istimewa yang tidak semua orang mengalaminya. Dari sinilah kemudian muncul bibit-bibit sikap ria atau sombong. Perasaan seperti itu pada dasarnya sangat manusiawi, meskipun pada akhirnya Islam tidak membenarkan sikap dan perasaan seperti itu. Karena itulah Islam mengajarkan pentingnya sikap ikhlas, tawadu, zuhud, qanaah, khusyuk, tawakal, dan senantiasa banyak melakukan muhasabah. Dari sinilah sobat muslimah dapat memahami bahwa hijrah itu pada dasarnya tidak mudah, meskipun setiap orang harus berusaha sekuat tenaga mereka. Seseorang yang berhijrah akan menghadapi banyak tantangan, terutama tantangan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, karena merupakan perjuangan yang tidak mudah.
maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan jaminan pahala yang besar bagi orang yang berhijrah. Nah, sobat muslimah, telah di ujung akhir kajian Islam tentang tantangan saat berhijrah dan solusinya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkannya. Mohon maaf jika banyak ada salah kata di kajian Islam dari saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.